semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Untuk itu kakak mulai saja, mungkin kakak presentasikan sedikit ya, seperti biasa. Sebentar. Sudah terlihat presentasinya? Sudah, Kak. Oke. Kakak mulai coba dari pertama ya. Yang paling sering dialami mahasiswa pada saat penulisan bab 1. Yang pertama adalah nggak tahu mau nulis apa. Ini banyak sekali. Mungkin hampir seluruhnya, mungkin hampir 70% yang di sini terkadang dapat di nomor 1 ini, nggak tahu mau nulis apa. Terus yang kedua, nggak punya fenomena masalah. Terus yang ketiga, males nulis. Nah, kalau di antara member ini ternyata ada yang nomor 3, males nulis, ya pasti akan jauh dari wisuda. Jadi kakak akan bahas yang nomor 1 dan nomor 2, nggak tahu mau nulis apa, dan nggak punya fenomena masalah. Ya. Yang pertama, itu nggak tahu mau nulis apa. Tadi struktur dari penulisan bab 1 sudah disampaikan oleh Ramlah. Di sana ada latar belakang masalah, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan atau manfaat penelitian. Itu poin-poinnya. Rata-rata sih di semua kampus secara struktural sama. Cuma mungkin pembatasan masalahnya nggak ada. Yang penting ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Tapi yang paling bermasalah itu adalah di mana? Yang paling bermasalah itu adalah di latar belakang masalahnya. Di situ yang paling sulit. Kalau tujuan dan rumusan biasa tanda tanya, pertanyaan, dan tujuan penulisan adalah pernyataan. Jadi rumusan masalahnya misalnya untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, tanda tanya. Terus di tujuan penelitiannya, di rumusan masalahnya, apakah kepemimpinan mempengaruhi kinerja, tanda tanya. Terus di tujuan masalahnya untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, pernyataan. Jadi rumusan masalah ada 3. Rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian ada 3, pembahasan juga ada 3. Ingat, itu selalu sama. Nah, kakak lanjut. Kalau misalkan kalian nggak tahu mau nulis apa, ini ada 6 poin. Sebenarnya ada 5 poin, nggak perlu sampai ke 6. Ada 5 poin utama dalam penulisan latar belakang. Yang pertama sudah dibahas oleh Kak Ramlah, yaitu teknik penulisannya deduktif. Dari umum ke khusus. Dari lebar, luas, mengerucut ke bawah. Dari piramida kebalik, dari luas ke sempit. Jadi teknik penulisannya seperti itu. Nah, Kak, bagaimana caranya penulisan dari umum ke khusus itu? Bagaimana itu? Nah, kakak nggak bisa kasih tahu seperti apa, kecuali kalau memang ada contoh atau kasusnya. Nanti kakak akan kasih tahu seperti apa. Saya ambil contoh, mungkin salah satu di sini mungkin ada yang benar-benar lagi kesulitan menulis latar belakang. Mungkin ada yang bisa berikan judulnya.
Ada dari sini? Saya, Kira-kira? Kak. Rima Melati. Oke, silakan. Ada, Kak. Pengaruh penggunaan media online dan motivasi belajar terhadap kepuasan mahasiswa pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Putus-putus, bisa diulangin? Pengaruh penggunaan media daring dan motivasi belajar terhadap kepuasan mahasiswa saat Oke, jadi pengaruh apa tadi, motivasi ya, pembelajaran daring ya. Sorry, pengaruh pembelajaran daring. pengaruh penggunaan media daring dan motivasi belajar terhadap kepuasan mahasiswa Oke, pada saat pandemi COVID-19 di kampus saya, Kak. oke, ya. Jadi kan ruang lingkupnya apa dulu? Saya bilang ruang lingkupnya apa? Pembelajaran ya. Jadi dibahas tuh mulai pembelajaran, pendidikan. Sebenarnya bukan pendidikannya, tetapi media daringnya. Media daring itu menggunakan teknologi informasi atau teknologi internet. Ya, dari situ baru dibahas. Jadi di era internet 4.0 atau di era teknologi informasi, maka teknologi informasi itu bisa diaplikasikan ke semua aspek agar menjadi efisien dan efektif, tanpa kecualinya dalam dunia pendidikan, masuk ke dunia pendidikan. Jadi dari umum dulu internet masuk ke dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan, penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan teknologi dalam dunia pendidikan untuk mempermudah dalam pengakses pembelajaran dalam meningkatkan ilmu pendidikan, misalkan seperti itu. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, justru secara mau tidak mau seluruh dunia pendidikan harus mengadopsi teknologi informasi dalam pembelajarannya. Itu udah masuk, mengerucut dari umum internet masuk ke dunia pendidikan, baru masuk ke variabelnya. Ya, di sana ada variabelnya, variabel daring ya, daring. Ini masukin daring. Di sana permasalahannya daring apa segala macam. Nah, saya jelaskan dulu untuk masalah umum ke khusus ya. Nanti yang poin-poin yang lain akan saya jelaskan kemudian. Jadi masalah daring, terus apakah daring itu di tengah pandemi COVID ini memotivasi mahasiswa dalam belajar, terus baru masuk ke kepuasan. Sudah masuk ke kepuasan, baru masuk ke lokasi penelitiannya, di mana mahasiswa universitas ini bagian ini. Ya, jadi dia mengerucut ke sana. Jadi menyempit dia langsung ke mahasiswanya, mahasiswa prodi apa di sana. Udah masuk ke sana ya. Itu contoh umum ke khusus. Jadi dunia internet, tidak lupa dengan pengaplikasian dunia internet ke dalam dunia pendidikan. Pendidikan masuk, baru lari ke variabelnya daring, motivasi dan kepuasan, baru masuk ke lokasi penelitiannya. Untuk itu, berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti mencoba untuk mengangkat tentang pengaruh daring dan motivasi terhadap kepuasan mahasiswa di program studi universitas apa-apa gitu. Oke, cukup saya kasih contoh satu. Saya lanjut ke nomor 2. Perbanyak kutipan. Ingat, perbanyak kutipan. Di bab 1 itu paling mudah mengisi bab 1 itu dengan kutipan. Ingat di paraphrase. Jangan cuma di copy paste biasa. Sebenarnya paraphrase, sebenarnya kutipan itu tidak apa-apa di copy paste biasa. Sebenarnya ya. Kenapa kakak bilang gitu? Karena filterisasi universitas itu biasanya itu sudah memang memperhitungkan kutipan. Jadi misalkan ada universitas bilang plagiasinya maksimal 25% atau 30% atau bahkan ada yang 50%. Itu sebenarnya sudah memperhitungkan kutipan di sana. Bukan copy paste, beda copy paste. Kalau kutipan itu memang kita copy paste tetapi menyertakan di mana sumbernya dan ada daftar pustaka, itu kutipan.
Tapi kalau copy paste itu kita tidak menyertakan sumbernya. Nah, itu sama sekali kakak tidak sarankan karena memang bukannya tidak sarankan, itu sudah tidak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan ya ini mungkin ada pertanyaan yang saya bilang untuk menurunkan persentase plagiat itu. Hal yang pertama ya paraphrase. Kalau nggak bisa paraphrase, yang kedua perbanyak narasi original dari peneliti. Dua itu kuncinya. Yang pertama paraphrase, yang pertama perbanyak narasi dari original dari peneliti. Itu akan mengurangi plagiasi. Oke. Terus yang ketiga, berikan statistik. Berikan statistik ya. Jadi latar belakang itu harus ada statistik kalau menurut kakak ya. Karena di sana adalah data yang kita harus dapatkan sebelum kita masuk ke dalam fenomena atau masalah. Saya bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke. Tadi kita sampai mana ya? Statistik ya. Tadi belum ada yang teriak mengenai statistik bab 1. Yang belum ada statistik, angkat tangan kalian. Siapa? Rima juga belum ada statistik. Rima tadi apa tadi judulnya? Saya lupa. Mengenai kepuasan daring ya, daring motivasi ya. Ya, Kak. Ya. Kalau daring motivasi ini hal baru ya. Dalam artian hal baru itu untuk statistiknya kira-kira apa yang dimasukin? Kakak masih belum nangkap. Misalkan daring statistiknya. Coba cari di BPS atau di Databooks itu mengenai tentang penggunaan tentang penggunaan ada statistik menggunakan media daring. Mungkin statistik menggunakan media daring ada. Coba dicek, pasti ada di Databooks atau di mana ya. Jadi beberapa program software yang melonjak karena adanya pandemi COVID ini pasti ada. Itu dimasukin. Ya, tadi mana Rima ya? Itu ya, datanya ada seperti itu ya. Jadi pasti ada datanya. Jadi ada peningkatan penggunaan Zoom atau data peningkatan penggunaan Google Meet atau data menggunakan istilahnya video streaming selama pandemi COVID. Pasti ada. Itu dimasukin. Bagaimana mencari fenomena masalahnya dari data penelitian? Sorry, ini nggak salah. Bagaimana mencari fenomenanya dari data penelitian? Itu bisa disandingkan. Kenapa kalau misalkan Rima bisa mendapatkan itu ada 2 poin. Pertama, pasti otomatis dalam data statistik itu penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet pasti meningkat. Betul kan? Tapi coba dicek dengan data yang ada di di kampusnya Rima, apakah daftar kehadiran mahasiswa pada saat pembelajaran daring itu menurun? Gapnya udah dapat. Penggunaan media itu naik, tapi kenapa di kampusnya menurun? Banyak yang nggak hadir pada saat, atau banyak yang terlambat datang, atau banyak yang justru sebenarnya tidak ada di meeting itu gitu. Tapi cuma aktifin video sama mood aja gitu, misalkan seperti itu. Ya, gapnya. Paham ya?
Kakak balik ke poin nomor 4. Lanjutkan ke poin 4, Dasein and Dasollen. Ini sangat penting ya, harapan dan kenyataan itu harus di bab 1, di latar belakang. Seperti yang saya bilang tadi di Rima itu, harapannya itu kan ada data statistik tuh. Bahwa peningkatan penggunaan Zoom, Google Meet, Zoom, itu harapannya supaya bisa digunakan agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada hambatan mengenai tentang pembelajaran pendidikan. Tapi Dasollennya, kenyataannya dengan adanya daring justru menurunkan niat belajarnya mahasiswa, atau justru chemistry-nya nggak dapat dengan daring itu, atau justru banyak mahasiswa yang libur dengan adanya daring itu. Jadi Dasein and Dasollen ini udah nggak match, harapan dan kenyataannya udah nggak match. Di situ sudah ada menemukan masalah, fenomena masalahnya, udah dapat masalahnya gitu loh. Ya. Terus penguatan fenomena atau masalah atau observasi awal. Nah, setelah kita mengcompare antara Dasein and Dasollen, harapan dan kenyataan, di situ sudah ada gap permasalahan. Tapi harus kita kuatkan. Biasanya dosen itu tidak mau menerima cuma di situ aja. Kita kuatkan lagi dengan apa? Observasi awal. Salah satu contoh tadi yang saya bilang itu observasi awalnya justru pada saat mata pelajarannya, bahkan ditemukan bahwa beberapa pelajaran dibatalkan karena dosennya tidak bisa. Semakin sering dosennya tidak hadir, misalkan seperti itu. Data yang di lapangan, observasi awalnya. Itu dikuatkan lagi masalahnya. Dan yang terakhir, yang nomor 6, gap penelitian terdahulu ini sebenarnya nggak perlu untuk deskripsi. Biasanya sih di tesis dan disertasi. Tapi bisa juga dimasukkan ke skripsi. Maksud saya gap penelitian terdahulunya gini. Misalkan punyanya Rima tadi punya penelitian terdahulu di Kabupaten Sulawesi misalkan, atau di Kalimantan. Sulawesi 1, Kalimantan 1, Maluku 1, NTT 1, ada 4. Di mana semua 3 penelitian ini bahwa motivasinya tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Tadi gitu ya. Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, dan yang satu lagi, motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan. DAS. Dapat. Gitu ya. 3 penelitian terdahulu menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang keempat yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Itu namanya gap penelitian terdahulu. Ya.